Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan kita keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Kalian tahu tidak, apa pentingnya membangun kepercayaan diri dalam sudut pandang Islam? Kepercayaan diri adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan kita sebagai umat muslim. Ketika kita memiliki kepercayaan diri yang kuat, kita dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih berani, menjalani peran kita sebagai hamba Allah dengan penuh keyakinan. Di sini, saya, Nasya Habib Az-Zahra, akan sharing materi tentang membangun kepercayaan diri dalam sudut pandang Islam. Zaman terus berkembang dan semakin modern sesuai kemampuan manusia. Semua ingin berlomba-lomba merubah kehidupan dan peradaban. Namun, disayangkan di balik serba kebebasan, kemewahan, dan keserbaadaan, banyak yang serba tidak percaya diri alias tidak pede dengan berbagai keadaan. Tidak pede dengan dirinya sendiri, dengan bangsanya, dengan keimanannya, dengan budaya leluhurnya. Apakah kita malah tidak pede dari rasa percaya diri itu sendiri? Entah karena gengsi, dari rasa memiliki, atau yang lainnya. Menjadi diri sendiri adalah kebanggaan setiap manusia yang hidup maupun yang masih merasa hidup. Sebagaimana Tuhan telah menciptakan kita semua berbeda-beda karakter dan kreatif imajinasinya untuk saling mengenal, melengkapi, mempelajari, dan menyempurnakan satu sama lainnya. Bukan memaksa untuk menjadi orang lain, karena tidak akan pernah bisa. Walaupun kadangkala kita meniru itu pun tidak akan sama seperti yang ditiru. Jangan samakan antara aku yang A dan dia yang B, karena memang kita makhluk yang berbeda tak akan pernah sama. Oleh karena itu, ketika kita melihat keragaman bentuk dan keragaman wujud materi, seolah-olah kita minder dan tidak pede dengan diri kita sendiri, apalagi ada yang lebih pada diri orang lain dan tidak ada pada diri kita. Hal inilah yang sering membuat mandek, stagnan keadaan kita, tidak mau melakukan hal-hal yang dapat kita lakukan. Sehingga tidak pede dengan diri sendiri, kita enggan mengakui potensi yang baik yang diberikan Tuhan, dan tidak bersyukur atas nikmatnya. Sejak zaman azali, Tuhan telah membekali kita dengan potensi takdirnya supaya kita berkausalitas kepadanya. Mengetahui ada kekuatan yang dahsyat di dalam setiap diri manusia, yang jika diungkap akan melebihi segala hal kecuali Tuhan. Jika kita mengetahui catatan semesta raya yang telah tercatat sejak awal, dan kokoh tidak pernah robek, maka kita tidak akan mau menjadi orang lain karena kita mengetahui pilihan yang tepat untuk diri kita sendiri. Meskipun ketika catatan tersebut dihembuskan pada segelintir orang, maka orang tersebut akan mengetahui peran dirinya dalam tubuh dirinya sendiri di dunia ini. Banyak suasana alam yang dapat kita ambil pelajaran, seperti seorang petani yang diberikan potensi bertani lebih mahir, pasti tidak mau ingin menjadi politikus yang notabene tidak menguasai. Sebaliknya, seorang yang diberikan potensi politik tidak mau menjadi petani, karena memang bukan wilayah potensinya, dan mereka tidak akan pernah menikmati wilayah potensi tersebut. Jadi, bagi mereka yang pede menjadi dirinya sendiri, pasti akan pede juga melakukan aktivitas sehari-harinya, mensyukuri setiap yang diberikan Tuhan kepadanya. Tidak akan mengeluh dan meratap, sehingga banyak mengatakan, Tuhan tidak adil. Yang tidak adil itu Tuhan apa diri kita.
Mungkin diri kitalah yang tidak adil dalam memahami kehendaknya. Pedelah dengan diri kita sendiri selagi memang itu baik dalam pandangan manusia, alam, dan Tuhan. Karena kehidupan ini tidak lepas dari yang namanya senang dan sedih. Siapapun orangnya, apapun pangkatnya, dan jabatannya baik presiden, kiai, ulama, pastor, perampok, anak pang, dan sebagainya. Jadi, sekarang buat apa kita bersedih hati, tidak pede, yang ujung-ujungnya menyengsarakan diri kita sendiri? Galilah potensi takdir Tuhan dalam diri kita, setelah itu berkausalitaslah kepadanya. Karena kita memang mempunyai potensi masing-masing yang luar biasa, mempunyai daya lebih atau kelebihan yang tidak sama dimiliki setiap manusia. Apalagi memiliki daya sang aku dalam diri aku atau kita. Karena manusia hanya berlutut di hadapan Tuhan dan bisa berdiri di hadapan siapapun. Kita seharusnya bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW yang percaya diri dengan dirinya sendiri, menjadi Nabi dan Rasul, percaya diri dengan keyakinannya. Sehingga apa yang dilakukan selalu dalam keadaan semangat dan positif. Dari titik itulah, beliau sukses mengembangkan iman monoteisme atau kepercayaan satu Tuhan kepada seluruh penduduk padang pasir, bahkan seluruh dunia. Kesimpulannya, kita harus membangun rasa percaya diri kita karena rasa percaya diri juga dicontohkan oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW. Dan jalani hidup dengan optimisme supaya hidup kita bahagia. Semoga kepercayaan diri kita semakin kuat, karena dalam Islam kita diajarkan bahwa setiap individu adalah makhluk unik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelebihan dan potensi yang luar biasa. Dengan memahami dan menghargai diri sendiri, kita dapat mencapai tujuan hidup dengan percaya diri sambil selalu mengandalkan Allah sebagai sumber kekuatan dan petunjuk. Jadilah pribadi yang berani menghadapi tantangan, mengembangkan potensi, dan berbagi kebaikan dengan dunia di sekitar kita. Dengan keyakinan yang kokoh, kita dapat menaklukkan segala rintangan dan mencapai kesuksesan dalam hidup ini. Terima kasih telah mendengarkan materi dari saya. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.